Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu yang di penyidik ya? Yang di dalam ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas tuh. Saya harusnya nih hakim-hakim model kayak begini nih harus banyak di negara kita. Aku setuju, Bang. Ya nggak? Eman Sulaiman mendapat banyak pujian dari netizen. Wow, ini sederhana. Netizen menyebut bahwa Eman merupakan hakim kuat iman. Ada pula yang menyebut sebagai bukan hakim amplop. Bukan hakim amplop. Ya. Ini kakaknya Pina ya, coba saya dengar. Senang ya. Kekuatan sekarang ini tidak merata gitu. Ya. Ada yang jadi Kapolda berturut-turut, ada yang Kapolda nggak diganti-ganti gitu kan. Sementara ada yang lain sampai nangis pun nggak akan jadi Kapolda. Memutuskan. Tapi kalau versi saya yakin Peggy bersalah dan dihukum. Itu keyakinan saya. Tentu dalam frame presumption of innocence. Kenapa? Karena saya banyak mendalami perkara ini. Kalau saya salah menilai, maka saya juga akan jeblok. Iya, udah jeblok. Sebagai seorang praktisi. Awalnya mereka pada membuli saya, pada meneriakin saya, pada mencaci maki saya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka mungkin sadar bahwa saya memang tidak bersalah. Jadi mereka salah. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, jadi setelah Peggy keluar di sini, Peggy menceritakan pengalamannya sewaktu di dalam penjara, ya kan, ataupun di dalam tahanan. Nah, Peggy mengaku ada banyak juga ya sedikit penyiksaan, ya kan, seperti ditonjok matanya, katanya, ya kan, dan mendapatkan kata-kata kasar dari oknum yang menguasai bangunan, kata Peggy. Tetapi di sini banyak sekali video-video yang saya rangkum di sini ya, guys. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa sebelum kita mulai subscribe dulu ya guys. Dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak, dan langsung saja ini dia videonya. Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu. Nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? Ya mereka bilang ya bahwa saya pembunuh ini. Ya, mereka bilang saya nggak punya tirani, dan menurut saya gitu. Nah, kamu jawab, kamu nggak melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa dia bersalah, tapi saya diam aja. Ya, saya disebut perong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang perong gitu. Saya hanya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur sama 2 malam, hampir 2 malam. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas tuh. Saya bisa berontak, tapi ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi. Mereka buka lagi. Iya. Nah, lo tahu nih hakim siapa? Ini hakim yang nanganin kasusnya Peggy. Iya. Harusnya nih hakim-hakim model kayak begini nih harus banyak di negara kita nih. Aku setuju, ya Bang. nggak? Ketahuan jelas. Aku setuju, Bang. Nggak, bukan hakim amplop. Bukan hakim amplop ya. Kalau andai kata semua hakim model-model kayak begini, nah, tenang dah kita. Ada kasus besar apapun kita percaya, ya nggak? Ya. Sebab dia menanganinya dengan tulus, kagak ada bela sono sini gitu. Benar. Jadi model-model begini nih harusnya nih boleh juga lah dimasukin ke MK, ke MA gitu loh. Yang begini, ya nggak? Kalau yang lain gua nggak tahu dah. Dari lihat kasus si Peggy ini hakim kayaknya bener-bener netral gitu. Netral dan tidak ada kepentingannya. Mudah-mudahan model-model kayak begini banyak nih, ya nggak? Ya. Oke deh. Assalamualaikum. Bukan hakim amplop ya. Inilah fakta Eman Sulaiman. Wow, seperti dia pun tidak memiliki ya. kendaraan roda 4, apalagi mobil mewah. Hartanya terdiri dari 2 rumah dan 1 unit sepeda motor. Terlibat dipuji netizen. Dari fakta-fakta yang dimilikinya, Eman Sulaiman mendapat banyak pujian dari netizen. Wow, ini sederhana. Bahkan menyebut bahwa Eman merupakan hakim kuat iman. Ada pula yang menyebut sebagai bukan hakim amplop. Bukan hakim amplop. Ini kakaknya Pina ya, coba kita dengar. Senang ya, karena kan
ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya di penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap, ya alhamdulillah, senang sih. Memang harus dibebaskan gitu. Iya betul. Terus harapannya? Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa Ke depannya? Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya. Karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Artinya 3 DPO ini harus ditangkap menurut? Harus ditangkap emang. Dan pihak keluarga meyakini nggak 3 DPO ini masih berkeliaran di luar sana? Masih meyakini, karena memang pasti ada pelakunya nih. Tinggal kita mencari pelaku yang sebenarnya gitu kan. Mbak, kalau kemarin kan dihapus 2, kalau keluarga sendiri masih yakinnya 3 atau berapa? Yakin dari awal. 3 orang. Ya. Yakin dari awal masih 3 ya. Ini kan banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut dan ada 8 terpidana yang masih mendekam dan konon katanya mereka tidak bersalah. Tanggapannya apa? Tanggapannya ya kalau keluarga sih ya masih ini ya, kayak kaget gitu ya. Tapi kan untuk membuktikannya silahkan melalui jalur hukum, melalui jalur hukum gitu. Ya. Menyoroti dari sumber daya manusia. Uniti Penempatan Polri personil setelah di hakim Polri bebaskan Peggy. di bidang apa saja harus sesuai dengan pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan integritas. Ini banyak dikeluhkan oleh adik-adik saya. Penempatan sekarang ini tidak merata gitu. Ada yang jadi Kapolda berturut-turut, ada yang Kapolda nggak diganti-ganti gitu kan. Sementara ada yang lain sampai nangis pun nggak akan jadi Kapolda. Itu level Kapolda ya. Level Dir Kadit tingkat Polda juga gitu. Jadi hanya orang yang kalau sistem jendela Johari yang kelihatan saja yang tempatkan, soal dia bodoh, soal dia nggak punya pengalaman, nggak apa-apa itu. Nah, demikian juga penempatan penyidik-penyidik di Polda, di Polres, dan di Polsek. Ini siapa yang dekat pimpinan? Jangan begitu, dirubah ini. Satu ya. Yang kedua, putusan pengadilan ini, kesimpulan saya adalah pelajaran yang terbaik untuk Indonesia, termasuk untuk lembaga. Hari ini telah lahir keadilan dan kebenaran dari Pengadilan Negeri Bandung di tangan Hakim Eman Sulaiman. Mari kita mengoreksi diri ya, khususnya lembaga-lembaga pengawas, misalnya Kompolnas tadi ya. Jangan lagi telah memberikan penilaian menjas gitu bahwa penyidikan telah sesuai dengan prosedur. Kami sudah cek bahwa ini enggak, bukan itu tugas Anda. Tugas Anda itu adalah untuk mengawasi, mengecek dan sebagainya, bukan untuk memberikan penilaian langsung di luar. Tadi kalau seperti Profesor katakan, seandainya betul dikatakan Anda salah, Anda harus begini, tidak terjadi seperti ini. Ini saya selaku Polri walaupun sudah pensiun ya, malu saya hari ini. Karena apa? Seperti ditampar berapa itu? Seluruh dalil penggugat dikabulkan. Apa enggak merah? Tapi ini bagus. Keyakinan Rasman. Wah, Rasman meleset di pra-peradilan Peggy. Untuk Peggy, Bang. Menurut Anda akan seperti apa upaya pertaruhan Peggy dalam kasus Vina untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Kalau Peggy memang saya lihat sudah upaya maksimal. Mereka sudah lakukan apapun, termasuk minta dukungan, pasang baliho, tanda tangan. Udah bebas. Nah, kemudian sudah bentuk opini berlain-lain. Tidak pernah minta dukungan sih, Bang. Orang secara sukarela berbondong-bondong memberikan kuasa secara gratis. Ya kalau menurut saya dukungan publik, netizen dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya hanya minta kita tetap patuh pada KUHP. Kita tetap patuh pada aturan. Sekarang teori pembuktian, kalau tersangkanya tidak benar menurut kuasa hukumnya, silakan ajukan pra tunggu. Kalau ternyata ditolak, lanjut ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan. Tapi kalau versi saya yakin Peggy bersalah dan dihukum. Itu keyakinan saya. Tentu dalam frame presumption of innocence. Kenapa? Karena saya banyak mendalami perkara ini. Tapi saya nggak bisa buka semua. Berarti Abang meyakini udahlah diam aja lah Pak Rasman ya. Peggy Rasman akan berakhir anti klimaks. Keyakinanmu sudah salah. Dan
perkara ini akan berhenti sampai Peggy. Tidak ada dua lagi. Itu perhitungan saya. Saya tidak mau menuduh ya, tapi keyakinan saya. Karena ini pertaruhan juga buat saya, Dinda. Kalau saya salah menilai, maka saya juga akan jeblok. Iya, udah sebagai jeblok seorang praktisi. Ya. Tapi udah jeblok. Karena seorang praktisi, seorang lawyer profesional, dia punya konsekuensi. Dari apa yang saya yakini, apa yang saya kaji dan keyakinanmu salah dan sekarang tentu kamu dalam sudah rangka presumption of innocence praduga. Inilah momen Mas Peggy Setiawan. Oke, kita dengar ini aja lah ya. Tahanan Polda Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini momen-momen yang haru memang pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan selamat lebih. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya, dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Terutama yang netizen. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Itulah tadi saat pertama kali Mas Peggy Setiawan dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat, langsung mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang selama ini telah mendukung dan membelanya. Yo, sama-sama Mas, kami dari netizen juga mendoakan buat Mas Peggy agar dengan adanya musibah ini Allah mempunyai cara tersendiri untuk mengangkat derajat Mas Peggy. Dan itu loh Mas, yo toh, saya berpesan buat Mas Peggy agar menggugat balik orang-orang yang sudah memfitnah Mas Peggy, terutama Aib dan Pak Rudiana. Dari kami Mas, dari netizen yo toh, soalnya kami nggak terima Mas Peggy Setiawan sudah diperlakukan dan difitnah seperti ini. Tolong dengarkan kami ya Mas, gugat balik pihak Polda Jawa Barat dan terutama si Aib Mas, yo tuh Pak Rudiana juga kan itu Mas, tuntut balik pencemaran nama baik ya Mas. Tolong kalau ada fitinya Mas Jabang Bayi lewat ini didengarkan ya Mas, semoga didengarkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baik Mas Peggy. Setuju apa ora lur? Setuju. Tolong tulis di kolom komentar, tuntut balik pihak Polda Jawa Barat, minta ganti rugi sebanyak-banyaknya. Terus si Aib tuntut untuk dipenjarakan. Jos apa ora lur? Jos toh nek Aib di penjara. Jabang bayi angel. Awalnya mereka pada membuli saya, pada meneriakin saya, pada mencaci maki saya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka mungkin sadar bahwa saya memang tidak bersalah. Jadi mereka selalu mensupport saya. Setelah itu saya dipindahin lagi ke blok C3. Alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik di situ, sering mengasih nasihat sama saya buat terus sholat, buat ibadah, dan ini kenangan dari mereka yang Dari mana mereka menilai kamu nggak salah itu? Kemungkinan mereka yang di sana. Dari mana mereka menilai kamu nggak salah itu? Kemungkinan mereka feeling karena saya selalu sholat rajin, terus mereka melihat bahwa kayaknya kamu tuh emang beneran. Para tahanan ya? Iya, para tahanan. Ya, para tahanan ya. Ya, para tahanan pun salah itu karena meyakini Peggy tidak salah ya. Mungkin dari tutur kata saya yang selalu tegas kalau misalkan saya ditanya oleh para polisi yang sedang menjaga itu, jadi saya lalu menjawab dengan tegas. Mungkin mereka bisa menilai sendiri bagaimana ekspresi saya, bagaimana kelakuan saya di dalam. Kamu sholat terus? Alhamdulillah. Iya. Ini kamu tasbih. Dari siapa itu? Ini kapan dikasih sama? Ini dari blok C3. Dari berapa hari? Kenangan ya dari blok C3. 2 minggu lebih digangguan. Siapa yang ngasih itu? Putus zikir supaya doa kamu bisa terkabulkan. Amin. Dan banyak juga yang ngasih sumber-sumber lain seperti contohnya peci lupa nggak dibawa, itu sama ada dikasih sama itu sama Jajang, bersama ada yang buat ngaji dikasih sama King, banyak lagi yang baik-baik, terus sama koko-koko baik yang selalu ngasih saya makan lebih. Makan lebih juga. Ada berita membantu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga Allah SWT bisa membalas semua kebaikan kalian, bisa memanjangkan umur kalian dan bisa melancarkan dan mempermudah segala urusan dan rezeki kalian semua. Kamu berada di sini tidak lepas dari yang namanya
hakim yang sangat bijaksana ya, yang memutus perkara pra peradilan ini. Namanya Pak Eman Sulaiman. Pak Eman Sulaiman, top Markotop. Terutama buat Pak Hakim Eman Sulaiman, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak, saya dan keluarga pokoknya sangat mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak. Semoga orang yang baik seperti Bapak, orang yang jujur seperti Bapak itu pasti ada dan masih banyak yang untuk bisa menegakkan keadilan di Indonesia ini, supaya keadilan bisa tetap ditegakkan dan orang yang salah bisa terlihat salah dan orang benar tetap benar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga. Pokoknya saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Semoga Allah SWT yang balas perbuatan mereka. Amin. Ya, begitulah ya video yang saya rangkum ya dari Rasman dan semuanya ya, dari Pak Hakim ya kan. Tetapi aku memang baru tahu ya kalau Pak Hakim ini hidupnya sederhana sekali ya kan. Bahkan mobil pun nggak punya ya kan, harta kekayaannya pun hanya 200 jutaan gitu. Pokoknya sederhana ya, motornya cuma Scoopy ya kan. Wow, terbaik. Dan yang paling penting di sini Hakim ini bukan Eman Sulaiman ini hakim Pak Eman ya, Eman Sulaiman, bukanlah hakim amplop ya. Mantap sekali lah. Semoga hakim yang seperti Pak Eman Sulaiman ini diperbanyak ya. Semoga muncul-muncul lagi hakim-hakim yang betul-betul bijaksana ya kan. Jadi kita juga dengar kalau Peggy juga dapat sedikit siksaan ataupun kata-kata kasar juga daripada oknum penyidik ya kan. Bahkan sampai ditonjok matanya sebelah kanan kalau nggak salah ya kan. Oke, baik, mungkin sampai di sini untuk video kali ini, dan apa tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.